Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Oke, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang naratif teks. Kira-kira apa sih naratif teks itu, teman-teman? Atau barangkali ada yang tahu apa itu naratif teks? Belum ada yang tahu? Oke. Di sini bisa mengambil beberapa 3 contoh naratif teks. Mungkin teman-teman bisa ada yang setelah melihat gambar ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa sih naratif teks itu. Ya, iya betul, ada dongeng, fable, terus ada cerita fiksi-fiksi lainnya. Yes, betul. Jadi naratif itu salah satu teks yang merupakan teks fiksi alias tidak nyata. Jadi contohnya seperti kayak tadi teman-teman bilang, itu ada dongeng, fable, terus cerita rakyat lainnya. Itu bisa juga pengalaman pribadi. Setelah itu apa sih pengertian dari naratif teks itu? Nah, jadi di sini ada pengertian naratif teks, yaitu adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Jadi ada alur dari naratif teks ini biasanya terorganisasi atau jelas. Jadi dari perkenalan tokohnya, alurnya, bagaimana permasalahannya, sampai pada inti dari cerita tersebut sampai ke akhir ceritanya itu jelas. Nah, naratif teks ini umumnya bersifat imajinatif, alias teksnya itu salah satu imajinatif dari seseorang. Jadi ceritanya tidak nyata. Nah, tujuan teks ini adalah untuk menghibur membaca tentang suatu kisah atau cerita yang dikarang oleh si penulis, dan di saat yang sama juga menyiratkan pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya ada ciri-ciri naratif teks. Yang pertama, bentuk kalimat atau tensesnya yang digunakan adalah menunjukkan kejadian di masa lampau. Jadi untuk naratif teks ini tensesnya itu tenses masa lampau ya. Jadi yang biasa disebut dengan past tense. Yang kedua, kata keterangannya ada verb of time yang biasa digunakan di awal kalimat seperti long time ago, once atau one, atau bisa juga yang sering digunakan itu adalah once upon a time. Yang ketiga, terdapat potongan percakapan antar tokoh. Jadi di dalam ceritanya ini biasanya suka ada percakapan antara tokoh, misalkan percakapan antara Cinderella dengan kakaknya atau ibu tirinya, seperti itu teman-teman. Ada penggunaan kata sifat atau adjektif untuk memberikan gambaran lebih rinci dalam bentuk frasa atau non-phrase. Selanjutnya ada struktur. Nah, di dalam naratif teks ini juga mempunyai struktur. Yang pertama ada orientation, complication, resolution, dan reorientation. Nah, apa sih pengertian dari orientation, complication, resolution, dan reorientation? Oke, kita kupas satu-satu. Pertama ada orientation. Dalam bahasa Indonesia, orientation itu berarti pengenalan. Jadi pada paragraf pertama itu biasanya berisi perkenalan tokoh dan latar yang terlibat dalam isi cerita tersebut. Nah, yang kedua ada complication. Complication ini mulai masuk pada paragraf yang menceritakan terkait awal mula masalah, suatu peristiwa atau kejadian. Nah, biasanya masalah yang di dalam complication ini bersifat kronologis. Jadi rentetan alurnya itu mengandung konflik, klimaks, serta anti klimaks. Nah, apa sih konflik, klimaks, serta anti klimaks itu? Yang pertama ada problem, yaitu paragraf atau kalimat yang mulai menjurus pada masalah dari suatu cerita. Yang kedua ada konflik. Nah, konflik ini lebih kompleks lagi. Setelah ada masalah, maka cerita akan berlanjut pada konflik. Di bagian ini, kita biasanya dibuat penasaran dengan apa yang terjadi antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Terus ada klimaks, yaitu puncak konfliknya yang menjadi sorotan utama dalam naratif teks.
Yang terakhir ada anti klimaks. Dalam bahasa Indonesia, bagian ini biasa disebut dengan penurunan konflik. Jadi konflik ini akan berkurang secara pelan. Terus ada solution. Nah, ini adalah solusi. Maka paragraf dalam bagian solution ini menjelaskan tentang penyelesaian konfliknya yang sudah ditekankan dari sebelumnya. Nah, di dalam konflik ini juga dibagi menjadi tiga bagian ya. Ada natural konflik, yaitu konflik alam atau antara semesta. Social konflik, ini antar tokoh atau pelaku. Psychological konflik, ini tentang konflik pada batin atau diri sendiri. Nah, terus ada struktur yang ketiga, ada resolution. Resolution ini akhir dari cerita atau kesimpulan dari cerita. Paragraf ini biasanya menjadi penjelasan lanjutan dari solution. Dalam bagian ini, penulis juga bisa dapat menggambarkan apakah naratif tersebut dibuat set ending, happy ending, atau menggantung. Yang keempat ada reorientation. Nah, struktur ini sebenarnya tidak terlalu penting karena namun umumnya kalimat dalam paragraf ini menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita. Itu bisa juga bisa tentang pelajaran atau pesan moral yang didapat oleh pembaca untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis naratif. Di sini Miss mengambil beberapa contohnya saja ya, ada fable, fairy tale, folktale, dan legend. Ini yang biasa teman-teman temuin di dalam kehidupan nyata. Yang pertama, sekarang kita uraikan lebih dalam lagi ya, apa itu fable, apa itu fairy tale, dan lain-lainnya. Jadi pertama ada fable. Nah, fable ini tuh biasanya kisah-kisah tokohnya tentang binatang. Nah, kisahnya ini juga jadikan dengan pengantar tidur. Contohnya seperti si kancil dan buaya. Terus ada si kancil dan buaya. Nah, terus ada fairy fable. Fairy fable itu kayak fairy tale dongeng atau genre yang cerita fantasi atau tidak nyata. Fairy ini biasanya berbentuk cerita rakyat atau cerita anak-anak ya. Kisahnya diselimuti oleh keajaiban. Contohnya Snow White, Thumbelina, Timun Mas, dan Cinderella. Yang ketiga ada folktale. Nah, ini hampir sama dengan fairy tale. Folktale atau folklore ada cerita rakyat yang bersifat turun-temurun. Selain itu, biasanya folktale ini menyebar dari mulut ke mulut sehingga akan diceritakan secara turun-menurun hingga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Salah satunya contohnya tuh cerita Malin Kundang. Terakhir ada legend. Legend ini adalah cerita legenda yang mereka menjadi perpaduan antara fairy tale dengan folktale. Kalau kamu pernah membacanya, salah satu contoh dari cerita legend adalah The Legend of Surabaya. Oke teman-teman, sampai di sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan naratif teks. Boleh langsung ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke dalam tugasnya. Nanti Miss kasih tugas itu adalah misalkan memberikan salah satu contoh tentang naratif teks. Nanti teman-teman dalam ceritanya itu teman-teman temuin mana yang termasuk tadi sebagai strukturnya ya, cari strukturnya. Jadi mana yang termasuk orientation, mana yang termasuk complication, mana yang termasuk resolution, dan termasuk reorientation. Nanti teman-teman membuat kelompok dulu 4 atau sampai 5 orang. Nanti misalkan berikan tugasnya, jadi kalian nanti cari ya tentang orientation, complication, resolution, dan reorientation. Setelah itu teman-teman presentasikan lagi. Nanti misalkan buat link baru dipresentasikan kenapa bagian ini termasuk orientation, kenapa bagian ini termasuk complication. Oke. Nah, nanti ada tugas individunya juga. Teman-teman akan dikasih juga sebuah cerita tentang rakyat yang dimana nanti ada pilihan ganda, dan itu masih mencari tentang struktur naratif teksnya. Jadi mana nih yang termasuk orientation, complication, dan itu soalnya berbentuk pilihan ganda kalau tidak salah. Oke. Sampai di sini paham ya teman-teman? Oke. Jadi penjelasan tentang
Naratif teksnya sampai di sini saja. Sekarang teman-teman lanjut mengerjakan tugas yang sudah diberikan sama Miss. Selamat mengerjakan. Kita ketemu lagi nanti di link yang baru. Terima kasih semua.